Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Aziz Effendi. Kali ini kita akan melanjutkan membahas soal penilaian tengah semester Matematika kelas 8 semester 2. Langsung saja kita ke soal. 3 bilangan berikut merupakan sisi-sisi segitiga tumpul adalah titik-titik. Untuk menjawab ini, perhatikan dulu ya. Misal segitiga memiliki sisi A, B, dan C, di mana C ini adalah sisi yang terpanjang. Ya, C ini adalah sisi yang terpanjang. Maka berlaku jika C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga siku-siku. Jika C kuadrat ini lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Dan jika C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Ingat, C adalah sisi yang terpanjang. Sekarang kita analisis satu persatu dari jawaban yang A. Oke, sisi yang terpanjang 20. Kita cek 20 kuadrat dengan 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Kita pisahkan sisi yang terpanjang, kita kuadrat. Sekarang kita hitung ini 12 kuadrat 144 ditambah 15 kuadrat 225. 144 ditambah 225, maka isinya adalah 369. 20 kuadrat nilainya 400. Jelas 400 lebih dari 369. Jadi A adalah segitiga tumpul. Silakan nanti adik-adik dicek sendiri ya. Misalkan ini kita sudah ketemu jawabannya A, tetapi kita akan mengecek jawaban yang lain. Misalkan B, sisi yang terpanjang 15. Kita cek segitiga apa ya jawaban B itu. Yang terpanjang 15 kuadrat. Kita bandingkan dengan sisi yang lainnya. Berarti 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 15 kuadrat 225, kemudian 10 kuadrat 100 ditambah 12 kuadrat 144. 100 ditambah 144 244 ya. Karena 225 ini kurang dari 244, maka 2 ini 10, 12, 15 adalah segitiga lancip ya, karena yang terpanjang jika kita kuadratkan kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain. Ini nanti untuk jawaban C dan D silakan dicoba sendiri. Yang jelas dari jawaban A, B, C, D ini yang merupakan sisi-sisi segitiga tumpul adalah A. Soal berikutnya, nilai X pada gambar di bawah ini adalah titik-titik. Perhatikan gambarnya. Kita harus mencari apa yang bisa kita temukan terlebih dahulu. Dari segitiga yang kanan dulu ini ya, 15, 17, kita cari tingginya. Misal tingginya adalah X. Jelas? Menggunakan rumus Pythagoras. Karena sisi miringnya adalah 17, maka untuk mencari X kuadrat sama dengan dikurangi ya 17 kuadrat
dikurangi 15 kuadrat. Kita hitung 17 kuadrat 289 dikurangi 15 kuadrat 225. Kita hitung sama dengan 64. Jadi X sama dengan akar 64, nilainya adalah 8. Oke ya, ini X ketemu 8 cm. Sekarang kita mencari 3X min 5. Misalkan 3X min 5, kita misalkan Z. Jangan 3X min 5 dulu, nanti susah. Kita misalkan Z. Berarti kita cari Z. Z adalah sisi miring. Oke, di sini ya. Berarti Z kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kita hitung 36 ditambah 8 kuadrat 64 sama dengan 100. Jadi Y sama dengan akar 100, nilainya adalah 10. Jadi ketemu adik-adik 3X min 5 ini nilainya sama dengan 10. Kita hitung di sini ya. 3X min 5 nilainya adalah 10. Jadi 3X sama dengan 10 ditambah 5. Kita selesaikan. 3X sama dengan 10 ditambah 5, 15. Jadi X sama dengan, kita bagi 3 ya, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi nilai X sama dengan 5. Soal selanjutnya. Pak Amir memiliki tanah berbentuk segitiga seperti pada gambar berikut. Luas tanah itu adalah titik-titik meter persegi. Luas segitiga rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya belum diketahui, tingginya sudah diketahui 12. Berarti kita harus mencari alas segitiga terlebih dahulu. Di sini misalkan A. Ini 12 dan A adalah sisi penyiku dan 20 adalah sisi miring sebuah segitiga siku-siku. Jelas ya? Untuk mencari A berarti A kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Kita hitung 20 kuadrat 400 dikurangi 12 kuadrat 144. 400 dikurangi 144 256. Jadi A sama dengan akar 256, nilainya sama dengan 16. Setelah ketemu kita cari luas segitiga. Mudah sekali ya, tinggal dimasukkan. Setengah dikali alasnya sudah kita temukan 16, tingginya sama dengan 12. 16 dibagi 2 masih 8 di atas. 8 dikali 12 sama dengan 96. Jadi luas tanah itu adalah 96 meter persegi. Jawabannya A. Soal berikutnya. Seorang pilot helikopter yang berada pada ketinggian 12 km di atas permukaan laut melihat dua kapal laut yang sedang berlayar dalam posisi garis lurus seperti ini. Ini adalah ilustrasinya. Jarak helikopter ke kapal A adalah 20 km. Berarti ini helikopter ke kapal A ini jaraknya adalah 20 km. Dan jarak helikopter ke kapal D, berarti helikopter ke kapal D jaraknya adalah 15 km. Pertanyaannya,
berapa jarak antara dua kapal tersebut? Berarti pertanyaannya adalah AD, berapakah panjangnya? Oke, untuk mencari AD berarti sama dengan ini ya. Berarti nilai AB kita kurangi nilai BD. Oke, berarti untuk mencari AD jarak dua kapal sama dengan panjang AB dikurangi panjang BD. Sekarang kita cari satu per satu. Pertama kita cari panjang AB. Lihat ya, segitiga ABH adalah segitiga siku. Jelas? Untuk mencari AB di sini AB kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat ya. ABH lihat segitiganya berarti 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Kita hitung 20 kuadrat 400 dikurangi 12 kuadrat 144 sama dengan 256. Jadi AB sama dengan akar 256 sama dengan 16. Jadi AB sama dengan 16 meter. Kemudian kita mencari BD. Sama ya, perhatikan segitiga di BH. Jadi untuk mencari BD berarti BD kuadrat sama dengan sisi miringnya 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Ini ya, BD kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Kita hitung 15 kuadrat 225 dikurangi 12 kuadrat 144 sama dengan 81. Jadi BD tinggal kita akar 81 nilainya adalah 9. Setelah ketemu kita masukkan ke konsep awal. Untuk mencari AD dihitung dari panjang AB dikurangi panjang BD. Kita masukkan AB sama dengan 16 ini kilometer dikurangi BD panjangnya 9 km. 16 dikurangi 9 hasilnya adalah 7. Jadi jarak dua kapal adalah 7 km. Jawabannya B. Soal selanjutnya. Diketahui jajar ginjang ABCD dengan AD sama dengan 13 cm sesuai gambar, BE sama dengan 15 cm ini sesuai gambar, dan CD 20 cm. Maka panjang garis tinggi DE adalah titik-titik. Ini ya, DE dicari. Oke. Untuk mencari DE berarti DE kuadrat sama dengan ini garis miringnya AD kuadrat dikurangi AE kuadrat ya. Mencari DE berarti sisi miring kuadrat dikurangi AE kuadrat. AD sudah diketahui berapa? 13, berarti kita kuadratkan. Dikurangi AE belum diketahui. Kita bisa menggunakan sifat dari jajar ginjang. Sisi yang berhadapan ini sama panjang, berarti CD sama dengan AB. AB sama dengan 20 cm. Berarti dari A sampai B ini panjangnya adalah 20 cm. Jelas? AE sama dengan ya 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Kita masukkan ya. Berarti dikurangi AE 5 kita kuadratkan. Kita hitung 13 kuadrat 169 dikurangi 5 kuadrat 25 sama dengan 144. DE
tinggal kita akar 144, nilainya sama dengan 12 cm. Jadi jawabannya adalah A 12 cm.